Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Miska Jessica Pina Brusbayang, kelompok 12. Saya akan membahas konseling pada orang dewasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertama tentang pengertian konseling. Kata konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu consilium, artinya bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama dalam hal ini adalah suatu pembicaraan konselor dengan seseorang atau beberapa klien. Kedua, pengertian konseling pada orang dewasa. Konseling pada orang dewasa atau sering disebut sebagai bimbingan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, bentuk dan cara konseling pada orang dewasa. Bentuk konseling yaitu menggunakan komunikasi verbal langsung dalam kelompok atau secara individual dengan perantara media. Misalnya, gambar yang dibuat konselor sering mengambil bentuk penokohan. Sebagai contoh, sketsa singkat dari apa yang menekankan sepertinya dapat menghasilkan dialog tentang suatu gaya hidup konseling. Jika pembicaraan konseling tentang perasaan dibebani dengan beban, yang konselor dapat mencirikan beban dalam sebuah gambar sehingga mendorong konseling untuk mengeksplorasi masalah lebih lanjut. Klasifikasi dewasa awal, madya, dan akhir atau lansia. Pertama, dewasa awal. Menurut teori Erikson, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-30-an. Di tahap ini seseorang mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Kedua, dewasa madya. Menurut teori Levinson, masa dewasa madya berusia 40-50 tahun, memiliki 3 macam tugas: penilaian kembali pada masa lalu, perubahan struktur kehidupan, dan proses individuasi. Yang ketiga, dewasa lanjut atau lansia. Pada masa ini, perlu dukungan dari keluarga supaya orang tua yang lanjut usia tetap bertanggung jawab dalam kehidupannya. Menurut teori Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Karakteristik orang dewasa. Konsep diri orang dewasa berubah dari seseorang yang tergantung menjadi mengatur diri sendiri. Orang dewasa memiliki sejumlah pengalaman dan pemahaman yang semakin banyak, yang berfungsi sebagai sumber daya pembelajaran yang kaya. Kebutuhan untuk belajar akan lebih banyak berorientasi pada tugas perkembangan dan peran sosial. Perspektif orang dewasa dalam menggunakan pengetahuan berubah dari penerapan yang tertunda menjadi penerapan yang segera. Orang dewasa. Yang pertama itu untuk mencapai kesehatan mental yang positif. Apabila kesehatan mental tercapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif terhadap orang lain. Individu belajar menerima tanggung jawab menjadi mandiri dan mencapai integrasi tingkah laku. Yang kedua, keefektifan individu. Seseorang diharapkan mempunyai pribadi yang dapat menyelaraskan diri dengan cita-cita, memanfaatkan waktu dan tenaga, serta bersedia mengambil tanggung jawab ekonomi, psikologis, dan fisik. Selanjutnya, tujuan bimbingan atau konseling. Yang ketiga itu pembuatan keputusan. Konseling membantu individu mengkaji apa yang perlu dipilih, belajar membuat alternatif pilihan, dan menentukan pilihan sehingga pada masa depan dapat membuat keputusan secara mandiri. Dan yang terakhir, perubahan tingkah laku. Teknik konseling pada orang dewasa ada 3 yang saya jabarkan. Yang pertama, reinforcement teknik. Teknik yang digunakan konselor untuk membantu meningkatkan perilaku yang dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, assertive training. Teknik membantu konseling mengekspresikan perasaan dan pikiran yang ditekan terhadap orang lain secara lugas tanpa agresif. Yang ketiga, self-management. Teknik yang dirancang untuk membantu konseling mengendalikan dan mengubah perilakunya sendiri melalui pantauan diri dan kendali diri. Orang dewasa juga dibutuhkan karena pada masa dewasa akan terus berlanjut dan terjadi banyak konflik intrapersonal dan interpersonal yang mengganggu proses adaptasi.
Dalam hal ini, tugas konselor adalah memaksimalkan pertumbuhan dan kemampuan coping pada klien dan membantu mengeksplorasi berbagai area dalam kehidupan yang dirasakan tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih.